Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Umar Hamzah dari Prodi S1 Manajemen kelas 4B Malam. Di sini saya akan menunjukkan tugas dari remedi manajemen bisnis retail. Di slide 1, nomor 1, terangkan, jelaskan secara singkat pengertian manajemen bisnis retail dan jelaskan perbedaannya dengan jenis bisnis lain. Manajemen bisnis retail adalah serangkaian penjualan produk atau jasa langsung kepada konsumen akhir melalui toko fisik, toko online, atau kombinasi keduanya. Perbedaan dengan jenis bisnis lain. Target pasar. Retail menjual langsung ke konsumen akhir, lain grosur atau manufaktur menjual ke pengecer atau bisnis lain. Skala penjualan. Retail penjualan dalam jumlah kecil, harga satuan tinggi. Lain penjualan dalam jumlah besar, harga satuan rendah. Lokasi penjualan. Retail strategis dan mudah diakses konsumen. Lain lokasi industri tidak perlu mudah diakses konsumen umum. Interaksi konsumen. Retail interaksi langsung dengan konsumen. Lain interaksi B2B lebih formal dan kontraktual. Pemasaran. Retail fokus pada branding dan pengalaman belanja. Lain fokus pada hubungan jangka panjang dan negosiasi harga. 2. Terangkan, jelaskan peran penting retail dalam perekonomian suatu negara. Retail memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara dengan cara 1. Menciptakan lapangan kerja. Retail menyediakan banyak pekerjaan bagi masyarakat melalui dari kasir hingga manajemen toko. 2. Distribusi produk. Memastikan produk dari produsen sampai ke konsumen akhir, memudahkan akses terhadap barang dan jasa. 3. Pendapatan pajak. Retail berkontribusi pada pendapatan pemerintah melalui pajak penjualan dan pajak penghasilan. 4. Pertumbuhan ekonomi. Mendorong konsumsi yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. 5. Inovasi dan persaingan. Mendorong inovasi dan persaingan yang sehat, meningkatkan kualitas produk dan layanan. 3. Terang, jelaskan strategi bauran pemasaran, marketing mix dalam bisnis retail dan berikan contoh penerapannya untuk produk atau jasa retail tertentu. 1. Strategi bauran pemasaran, marketing mix dalam bisnis retail terdiri dari 4P: produk, harga, tempat, dan promosi. Berikut penjelasan dan contoh penerapannya untuk produk pakaian retail. Produk menyediakan berbagai macam pakaian berkualitas termasuk baju, celana, dan aksesoris untuk berbagai segmen pasar. Misalnya pakaian kasual, formal, anak-anak, dan dewasa. Contoh, Zara menawarkan berbagai pilihan mode terkini dengan desain yang terus diperbarui sesuai tren. Yang B, harga. Menetapkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan kualitas serta segmen pasar yang ditargetkan, bisa melalui strategi harga premium atau diskon. Contoh, H&M menggunakan strategi harga terjangkau dengan sering mengadakan promosi dan diskon untuk menarik pelanggan. Yang C, memiliki lokasi toko yang strategis dan mudah diakses oleh target pasar, baik pusat perbelanjaan, jalan utama, atau melalui toko online. Contoh, Uniqlo membuka toko di mall besar yang menyediakan platform yang mudah diakses untuk memperluas jangkauan pasar.
D. Promosi. Menggunakan berbagai saluran promosi seperti iklan, media sosial, email marketing, dan event khusus untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan. Contoh, Nike menjalankan kampanye iklan besar-besaran melalui televisi, media sosial, dan sponsor atlet terkenal untuk memperkuat citra merek dan menarik pelanggan. Yang soal nomor 4, terangkan dan jelaskan strategi penetapan harga yang efektif dalam bisnis retail dan jelaskan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga produk atau jasa retail. Strategi penetapan harga yang efektif dalam bisnis retail. A. Penetapan harga kompetitif, menetapkan harga berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pesaing untuk produk serupa. B. Menetapkan harga berdasarkan nilai, menetapkan harga berdasarkan persepsi nilai dari pelanggan yang bisa lebih tinggi dari harga pasar jika produk dianggap memiliki keunggulan. C. Penetapan harga penetrasi, menetapkan harga awal yang rendah untuk menarik pelanggan baru, meningkatkan pangsa pasar, kemudian secara bertahap menaikkan harga. D. Menetapkan harga premium, menetapkan harga yang lebih tinggi untuk mencerminkan kualitas tinggi atau eksklusivitas produk. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga produk atau jasa retail. A. Biaya produksi dan operasional, memastikan harga menutupi biaya produksi, distribusi, dan operasional serta menghasilkan keuntungan. B. Permintaan pasar, menganalisis tingkat permintaan dan elastisitas harga untuk memahami bagaimana perubahan harga dapat mempengaruhi penjualan. C. Harga kompetitor, meninjau harga yang ditawarkan oleh pesaing untuk produk serupa agar tetap kompetitif di pasar. D. Segmen pasar, menyesuaikan harga dengan target segmen pasar, apakah itu pasar massal yang sensitif terhadap harga atau pasar premium yang mencari kualitas dan eksklusivitas. Citra merek, memastikan harga sesuai dengan citra dan posisi merek di pasar, misalnya harga premium untuk merek mewah. Kebijakan pemerintah, mempertimbangkan regulasi dan kebijakan pemerintah seperti pajak dan kontrol harga yang dapat mempengaruhi harga produk. Yang kelima, terangkan jelaskan apa yang dimaksud dengan value proposition dari bisnis retail dan berikan contohnya. Value proposition dari bisnis retail adalah pernyataan jelas yang menjelaskan manfaat unik yang diberikan bisnis tersebut kepada pelanggan. Mengapa pelanggan harus memilih produk atau layanan mereka dibandingkan dengan kompetitor? Ini mencakup apa yang membuat produk atau layanan tersebut bernilai dan menarik bagi target pasar. Contoh, value proposition dalam bisnis retail. A. Mie gacuan. Value proposition varian rasa unik, harga relatif murah, dan promosi menarik. Penjelasan dari mie gacuan menawarkan berbagai tingkat kepedasan yang dapat disesuaikan dengan selera pelanggan, dari yang ringan hingga sangat pedas. B. Matahari. Value proposition produk fashion yang tidak hanya terjangkau tetapi juga aspiratif. Penjelasan, Matahari fokus pada memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa baik secara offline maupun online dengan personalisasi yang berfokus pada anggota loyalitas. C. Zara. Value proposition mode terbaru dengan harga yang wajar dan koleksi yang selalu diperbarui. Penjelasan, Zara dikenal dengan kemampuannya untuk cepat mengikuti tren, mode terbaru, dan membawa koleksi baru ke toko dalam waktu singkat dengan harga yang terjangkau. 6. Apa yang dimaksud
dimaksud dengan loyalty program? Berikan contoh pengaplikasiannya pada usaha retail yang ada. Loyalty program adalah strategi pemasaran yang dirancang untuk mendorong pelanggan agar terus melakukan pembelian berulang dengan memberikan insentif seperti poin, diskon, hadiah, atau manfaat eksklusif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendorong mereka untuk lebih sering berbelanja di toko tertentu. Contoh pengaplikasian loyalty program pada usaha retail. Mega Cuan tidak memiliki program loyalitas formal seperti kartu anggota atau poin hadiah. Namun mereka tetap fokus pada beberapa strategi untuk meningkatkan loyalitas pelanggan seperti menciptakan suasana restoran yang atraktif dan nyaman, menawarkan harga yang sangat terjangkau untuk semua kalangan, sering berinteraksi dan pelanggan melalui media sosial dan promosi. Matahari pengaplikasian. Matahari memiliki program loyalitas yang dikenal sebagai Matahari Rewards. Program ini menawarkan berbagai keuntungan bagi anggotanya seperti diskon eksklusif, poin OVO, bonus ulang tahun bagi anggotanya yang berulang tahun dan mendapatkan diskon 10%, dan juga kebijakan penukaran fleksibel. H&M Club pengaplikasian. Anggota H&M Club mengumpulkan poin dari setiap pembelian yang kemudian dapat ditukarkan dengan diskon atau penawaran khusus. Anggota juga mendapat akses awal ke penjual dan koleksi baru. 7. Ini contoh dari bisnis model kanvas Mega Cuan ya. Ada key partner, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, key resources, channel, cost structure, revenue stream. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.